Shalom, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian dari HKBP Batam, Lubuk Baja. Hari ini Selasa 26 April 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk kasih dan setiamu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih karena saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu lewat renungan harian ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah hati setiap anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan firman-Mu dalam renungan ini, sehingga setiap kami anak-anak-Mu boleh mendengarkannya dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 39. Begini firman Tuhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Dalam terjemahan bahasa Batak dikatakan, Boasa sai mermunguti colma na mangului, dopak dosa nama nian mermungut be. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah saudara merasa kesal dengan orang yang mengeluh atau bersungut-sungut dengan keadaannya? Karena memang ada kalanya apa yang dikeluhkan oleh orang bukanlah hal yang patut untuk dikeluhkan.
Dan itu tentu membuat kita merasa kesal. Jika apa yang dikeluhkan adalah sesuatu yang terjadi akibat dari perbuatan atau kesalahan orang lain atau di luar kendalinya, tentu keluhan itu adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi sekali. Misalnya, jika kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan usaha kita, dan itu disebabkan oleh perbuatan orang lain yang merusak pekerjaan dan usaha kita, wajar kalau kita mengeluh. Dan jika kita mengalami berbagai kesulitan di dalam kehidupan ini yang diakibatkan oleh keadaan, situasi yang terjadi di tengah-tengah lingkungan, cuaca, atau bencana yang terjadi di sekitar kita, wajar dan manusiawi sekali kita merasa mengeluh. Namun ketika seseorang mengeluhkan keadaan atau masalah yang dihadapinya, yang terjadi akibat dari perbuatannya, sikapnya, kesalahannya sendiri, maka saya kira keluhan itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Katakanlah jika adalah seorang yang mengeluh karena dia harus menginap di rumah sakit, dia mengalami kecelakaan karena ia mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan, tidak mematuhi rambu-rambu. Tentu itu bukan keluhan yang wajar, karena itu adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Ketika ada orang yang mengalami kebangkrutan di dalam usahanya, pekerjaannya, karena dia melakukan sebuah kesalahan, hidup dengan berpoya-poya, menghabiskan waktunya untuk berhura-hura, bermain-main, dan dia mengalami kehancuran. Kemudian dia mengeluh. Keluhan itu bukan sebuah keluhan yang wajar. Sebab apa yang dia rasakan dalam kehidupannya bukan karena orang yang melakukannya, tetapi itu hasil konsekuensi dari apa yang dilakukannya, sikap kesalahannya sendiri. Saudara-saudara, seperti itu juga yang disampaikan oleh Tuhan dalam firman-Nya kepada umat-Nya, bangsa Israel yang sedang di dalam pembuangan. Mereka memang menderita di tengah-tengah pembuangan. Mereka merasakan begitu banyak kesulitan sebagai budak di tanah pembuangan. Mereka mulai menjerit dengan penderitaannya. Mereka berkeluh kesah, bersungut-sungut, dan mulai menyalahkan keadaan. Seakan-akan apa yang mereka rasakan itu adalah sebuah ketidakadilan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Allah berfirman kepada umat-Nya dengan apa yang kita dengar tadi dalam ayat renungan ini. Dikatakan, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Saudara-saudara sekalian, bangsa itu diingatkan agar mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai seakan-akan penyebab dari penderitaan mereka. Mereka bersungut-sungut dan menganggap itu sebuah ketidakadilan. Tetapi mereka diarahkan untuk menggantikan keluhan-keluhan, sungut-sungut mereka dengan mengeluhkan akan dosa-dosa mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga mau mengingatkan kita semua bagaimana kita belajar untuk mengarahkan setiap keluh kesah kita dan sungut-sungut kita tentang keadaan dalam hidup kita yang mungkin penuh dengan berbagai pergumulan kesulitan. Kita gantikan itu dengan mengarahkannya untuk lebih merenungkan segala sikap kita, perbuatan kita, dosa kita, segala tindak, segala keputusan, segala sesuatu yang kita lakukan yang kurang baik, yang kurang bijaksana,
yang tidak berkenan di hadapan Allah. Keluh kesah tidak akan memberikan jalan keluar. Keluh kesah tidak akan memberikan sesuatu yang akan memperbaiki di dalam persoalan yang kita hadapi. Keluh kesah atau sungut-sungut justru cenderung akan semakin menambah masalah. Kita akan mulai menyalahkan orang lain. Kita mulai mempersalahkan keadaan. Kita bahkan seringkali mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seakan-akan Tuhan telah melakukan keadaan yang tidak adil di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari saudara-saudara sekalian, kita arahkan hati kita seperti yang diserukan oleh firman Tuhan untuk lebih terarah kepada perenungan akan segala sesuatu dari sikap tindakan kita yang tidak baik, tidak benar selama ini. Karena dengan demikian, ketika kita mengeluhkan dosa kita, di sana ada sebuah penyesalan. Penyesalan atas segala sesuatu yang kurang tepat, kurang bijaksana di dalam hidup kita. Dan penyesalan akan melahirkan sebuah pertobatan. Dan pertobatan akan mendorong kita untuk belajar memperbaiki, belajar untuk mengubah segala sesuatu dari tindak sikap kita yang selama ini kurang bijaksana untuk menjadi lebih bijaksana. Bahkan saudara-saudara sekalian, meskipun mungkin saat ini kita sedang berada di tengah-tengah kesulitan, persoalan yang sama sekali itu memang bukan karena sikap dan perbuatan kita yang salah yang membuat kita harus merasakan keadaan itu. Mari kita mengganti setiap sungut-sungut, setiap keluh kesah kita yang hanya akan menambah beban itu. Kita ganti itu dengan sebuah seruan kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Dia, sembari kita mulai terus belajar untuk mengevaluasi diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan memohon pertolongan, memohon kekuatan agar kita ditolong untuk belajar bijaksana, belajar untuk lebih dewasa di dalam menyikapi, menghadapi setiap persoalan, setiap keadaan yang kita hadapi. Dengan demikian kita akan dimenangkan, kita akan dituntun untuk menjadi pemenang dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang tengah kita hadapi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami berterima kasih Bapa untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami supaya kami belajar berhenti dari berkeluh kesah, bersungut-sungut atas setiap kesulitan atau keadaan apapun di dalam kehidupan kami masing-masing. Tetapi biarlah kami belajar untuk mengarahkan hati kami kepadamu. Dan kami belajar untuk mau mengevaluasi diri kami atas setiap tindakan, perbuatan, keputusan, langkah kami yang tidak baik, yang tidak bijaksana, yang tidak berkenan di hadapan-Mu selama ini. Sehingga kami belajar Tuhan untuk lebih memperbaiki diri kami, belajar untuk lebih dewasa, mengandalkan Tuhan di dalam menyikapi segala sesuatunya. Dan kami senantiasa hidup di dalam pujian dan rasa syukur kepadamu di tengah-tengah setiap persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami andalkan Engkau dalam setiap langkah kami, setiap apapun aktivitas kami sepanjang hari ini. Biar kami boleh merasakan tuntunan-Mu dan kami boleh merasakan damai sejahtera, sukacita-Mu menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian tetap semangat di dalam setiap pergumulan kita masing-masing dan tetap juga terus menjaga kesehatan kita. Sampai jumpa.